Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan kawan-kawan, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aktivitas kita dilancarkan, kita selalu diberi anugerah kesehatan dan iman yang kokoh untuk selalu mengabdi kepadanya. Saudara, kali ini kita tetap akan melanjutkan masih dalam kitab Ma'rifat Auliyah yang ditulis oleh Muhammad Khalid Muhammad. Ya, di dalam video sebelumnya juga kita sudah menjelaskan tentang siapa Muhammad Khalid Muhammad dan sepak terjangnya atau latar belakangnya. Kita kali ini mengutip di salah satu risalah yang berjudul di dalam kitab ini dengan judul Kerajaan Dunia dan Akhirat. Saudara, baiklah kita memulai bacakan risalah ini. Malik Ibnu Dinar, saudara Malik bin Dinar ini seorang ulama besar di masa lalu, seorang ahli tasawuf, ya, bahkan diduga sebagai seorang wali Allah. Malik Ibnu Dinar mengemukakan, jadilah engkau raja di dunia dan di akhirat. Bersikap juhudlah di dunia, niscaya engkau akan menjadi raja. Nafsu cenderung pada keluhuran di dunia, merindukan kekuasaan dan kesultanan. Karena itu orang-orang awam selalu mencintai dan mendambakan kerajaan. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sebaliknya orang-orang yang khusus, yaitu mereka yang memahami hakikat kekuasaan, justru lari darinya. Seandainya ditawarkan sebuah kerajaan antara timur dan barat kepada mereka, niscaya mereka akan menendangnya dengan kaki mereka. Tidak ada yang menerima kekuasaan di antara mereka kecuali orang-orang yang dipaksa. Asalnya mereka tahu bagaimana tabiat kekuasaan yang akan memberatkan mereka, sehingga mereka takut akan pertanggungjawaban. Pandangan di atas berbeda dengan pandangan Malik bin Dinar. Di sini beliau berbicara tentang sisi lain dari kerajaan dan kekuasaan. Yang dimaksud dengan kerajaan oleh Malik bin Dinar adalah kekuasaan yang murni dan tidak bercampur dengan kekeruhan. Artinya, kekuasaan itu lahir langsung dari hati. Ia tidak bergantung pada sebab-sebab dunia sedikit pun. Atas takdir Allah, dalam waktu singkat aku diberikan kesempatan untuk mencicipi sebagian kerajaan yang mereka kejar-kejar itu. Boleh jadi itu hanya sebuah pintu agar semakin tertarik terhadap jalan Allah. Walau bagaimanapun, pengalaman yang sebentar itu membuatku mampu mengatakan bahwa kerajaan tersebut murni, alias tidak bercampur dengan keraguan dan kebimbangan. Itulah kerajaan hakiki. Selain itu adalah kerajaan palsu dan fatamorgana belaka. Kesempatan mencicipi kerajaan tersebut berlangsung pada awal-awal tahun 90-an, 1990-an, tepatnya akhir abad ke-20. Kala itu aku melewati sebuah fase di mana aku diberi kejuhudan oleh Allah dalam urusan dunia dan dalam urusan manusia. Selanjutnya aku kembali beruzlah dan menemukan kenikmatan di dalamnya. Waktu itu aku duduk di tengah-tengah keluargaku yang sedang asik berbincang dan bersenda gurau. Namun aku bersama mereka boleh dikatakan hanya jasadnya saja, sedangkan hatinya berada dalam kenikmatan yang tetap. Pada waktu itu aku benar-benar merasa tidak butuh kepada makhluk, bahkan kepada makhluk apapun. Aku lari dari manusia, pasalnya aku tidak ingin mereka mengotori kejernihan dan kebersihan yang sudah aku dapatkan. Ujungnya aku lupa kepada kuburan dan kesendirian. Sebaliknya aku justru tenggelam dalam tempat-tempat yang seram dan tidak takut kepada apapun.
Wilayah Al-Muqattam saat itu merupakan wilayah yang belum begitu ramai. Karenanya aku mencari gunung-gunung atau gua-gua di sana sebagai tempat aku menyendiri bersama Tuhanku. Pada waktu itulah aku benar-benar merasakan bagaimana menjadi raja. Dunia dan seisinya seakan-akan dikuasakan kepadaku. Boleh jadi seorang berpenampilan lusuh dan berdebu, dipandang sebelah mata oleh banyak orang karena penampilan lahirnya. Namun pada hakikatnya ia sedang berkumpul bersama para raja dunia, manakala di sana disandingkan dengan kenikmatan yang didapatkannya. Salah satunya adalah Ibrahim ibnu Adam. Setelah sebelumnya ia bersikap juhud dari dunia dan tidak membutuhkan sesama makhluk, ia berkelana di muka bumi, berwisata di atasnya demi mencari pengetahuan. Saudara sekalian, kata juhud yang sering kita dengar, walaupun mungkin sebab kita sudah mengetahuinya, adalah sikap atau sikap hidup yang sangat dominan berorientasi kepada Allah atau dalam kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Ini juhud adalah kata-kata yang sering digunakan di dalam dunia tasawuf. Saya ulangi, Ibrahim Adam pernah bercerita bahwa demi Allah kami berada dalam kenikmatan. Seandainya para raja mengetahui kenikmatan itu, tentu mereka akan bertarung dengan pedang untuk memperebutkannya sepanjang hidup mereka. Dalam artikelnya berjudul Kisatil Ma'al Hayat, ayahku menggambarkan hari-hari ketika dirinya menjadi salah seorang raja hakiki. Setelah menyampaikan sebuah mimpi yang dialaminya, ia berkata, aku terbangun dengan penuh kegembiraan karena dunia seakan-akan berada di hadapanku dan buayan kehendakku. Selamanya aku merasa berada dalam fase tasyawuf dan ibadahku. Bagiku dunia tak bisa dibandingkan dengan apapun walaupun hanya dengan sebelah sayap nyamuk. Kepuasan adalah gudangku yang tak akan pernah habis, sedangkan kejuhudan adalah taman dan kebunku. Pada suatu hari setelah pernikahanku, aku bersama sang istri duduk di hall flat. Tiba-tiba dari atas langit-langit hall flat tersebut tertembus angin sejuk yang basah dan menyegarkan. Saat itulah kami baru saja akan sarapan pagi. Kami bertanya sederhana, apa menu sarapan kita pagi ini? Sepotong keju telur bersama roti putih tawar. Di samping kami tersedia sebotol air dingin. Aku betul-betul merasa bahagia. Andai orang-orang kaya dan orang-orang yang suka bermegah-megah tahu hal itu, tentu mereka akan iri kepadaku atas kebahagiaan tersebut. Aku bersumpah saat itu sedang dilanda rasa penasaran yang bertanya-tanya. Pikirkanlah seandainya engkau akan diberi kerajaan bumi dan dipakaikan mahkota kerajaannya, namun harus menanggalkan terlebih dahulu kebahagiaan yang sedang kau dapatkan sekarang. Apakah engkau akan melakukannya? Namun saat itu aku menggelengkan kepala pertanda menolak dengan kuat, berusaha menyingkirkan pertanyaan, menolak akibatnya sekaligus ingin menegaskan tidak, dan tidak. Apakah engkau yakin saat aku menceritakan keadaan ini? Semoga saja hal itu langgeng terjadi. Selama 7 tahun lamanya aku tinggal dalam Firdaus ini kecuali beberapa waktu saja. Dari situ disadari bahwa aku hidup dalam tingkatan yang berbeda-beda. Terkadang diterima, terkadang di atas, terkadang senang, terkadang istiqamah, dan seterusnya. Alangkah indah dan bagusnya apa yang telah dikatakan oleh Abu Madyan. Tentu ini sambungan yang dimaksud mungkin adalah Abu Madyan al-Maghribi.
sebagai berikut. Tidak ada yang menikmati indahnya hidup kecuali mereka yang bersahabat dengan kefakiran. Dan mereka berasal dari kalangan para sultan, pemimpin, dan penguasa. Saudara, ini adalah kata-kata penutup yang dikutip dari penutup dari risalah ini. Dan nampaknya penulis ini menutup tulisannya, risalahnya ini dengan mengutip kata-kata hikmah dari Abu Madyan al-Maghribi di dalam kitabnya kitab Hikmah Al-Ghausiyah itu. Ya, kita coba untuk mengulangi lagi kata-kata beliau. Tidak ada yang menikmati indahnya hidup kecuali mereka yang bersahabat dengan kefakiran, dan mereka yang berasal dari kalangan para sultan, pemimpin, dan penguasa. Demikianlah saudara sekalian, uraian risalah yang berjudul Kerajaan Dunia dan Akhirat. Semoga bermanfaat dan kita banyak mendapat hikmah atau kebijaksanaan yang dari uraian-uraian yang barusan kita telah bacakan tadi. Saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya mohon jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini, karena ketulusan dan keikhlasan Anda untuk menekan tombol subscribe, share, dan like tanda Anda mencintai channel ini, karena keberlangsungan channel ini sangat tergantung pada ketulusan dan keikhlasan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.